Kita yang perlu harus khawatirkan, penuh tanggung jawab kita jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada yaumul hasrah itu adalah semua manusia nanti akan dikumpulkan. Dari sejak Nabi Adam alaihi salam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa akan berharap kepada orang tuanya yang dulu kita masih hidup di dunia, masih diberikan kesempatan, disayang dan lain sebagainya. Tetapi ketika orang tua itu tidak mau tahu dengan anaknya, maka akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia punya harta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan di jalan Allah, yang menumpuk-numpuk hartanya alias kikir-kerik, itu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah nanti yang namanya yaumul hasr, hari pembalasan bagi siapa? Di dalam hadis qudsi disampaikan ada 3 golongan manusia yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita akan berada di padang mahsyar. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, rajulun aqtabi summa wada. Rasulullah katakan kepada kita, seseorang yang nanti memberi karena aku, Allah beri kepadanya semua rezeki, Allah sayang kepadanya, tetapi kemudian dia bertindak curang terhadap apa yang diberikan kepada jalan yang telah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal harta yang dimiliki punya siapa? Kita punya anak, punya siapa? Titipan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sesudah ketika kita memberikan sesuatu ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat curang. Allah titipkan kepada kita anak yatim untuk memelihara hartanya, tetapi bukan hartanya itu kita jalankan dengan baik. Kita curangi titipan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Nah, inilah bahagian orang-orang nantinya yang tidak akan berjumpa, yang menjadi musuh Allah ketika nanti di yaumil qiyamah, atau yang namanya tadi yaumil hasrah, hari penyesalan bagi setiap manusia. Nah, yang kedua dalam hadis qudsi ini, warajulun ba'aqura fa'akala samana. Yang kedua dikatakan Rasulullah, orang yang menjual orang yang sudah dimerdekakan. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang budak-budak mereka dibebaskan daripada orang-orang yang menjajah mereka, maka lalu ia makan daripada hasil jualannya. Nauzubillah. Ini juga bahagian daripada orang-orang yang tidak akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan memelihara dengan baik, tetapi menjadikan kesempatan untuk menjadikan bisnis dalam kehidupannya. Bisa kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kota-kota besar di mana kita lihat ada sebahagian mereka mempunyai budak, memerdekakan atau telah memerdekakan, membebaskan mereka daripada kemiskinan. Lalu kadang-kala dengan dipekerjakan mereka itu dengan memungut hasil daripada mereka. Nah, ini nauzubillah min zalik adalah jalan yang tidak diridhoi oleh